Dimulai? Ya, silakan. Ya, boleh, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa mengurangi semangat yang luar biasa dalam pergerakan kita membangun kultur-kultur akademik di kampus. Kemudian, alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini dalam kesempatan yang luar biasa, terima kasih Pak Ibu selaku Kopertif Indonesia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori narasumber. Kemudian terima kasih kepada Bapak Taufik Maulana selaku Stimik Bani Saleh yang pada pagi ini insya Allah memberikan sambutan. Kemudian yang terhormat juga narasumber Pak Adi Indradi. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pagi ini. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai kuliah umum tentang dinamika komitmen dan kepuasan kerja. Namun sebelum masuk kepada pemaparan materi, seperti biasa, kita akan melakukan proses pembukaan terlebih dahulu, dimulai dari mendengarkan Indonesia Raya. Mungkin kepada host, bisa langsung di share screen untuk memulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baik, kita akan lanjutkan dengan lagu Mars Kopertif Indonesia. Bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu.
kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Jiwakan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Jiwakan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan kita lanjutkan sambutan dari Bapak Taufik Maulana selaku Ketua STIMIK Bani Saleh. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan kesehatan pada kita semua, sehingga kita dapat bersama dalam rangka kuliah umum pada pagi hari ini tanggal 13 Agustus 2020.
Pada pagi hari ini sebagai narasumber adalah Bapak Adi Indradi Wasdi dari Universitas Masum. Beliau akan mendiskusikan bersama kita terkait dengan dinamika, komitmen, dan job satisfaction. Dan sebagai moderator adalah Ibu Yoma Hatimah dari Fiksi Serap. Dari apa yang akan dipaparkan, terkilas oleh saya adalah 3 kata: dinamika, komitmen, dan job satisfaction. Tapi apapun juga, ketiganya itu terkait dengan, pertama, pribadi dari pekerja, dan yang kedua adalah terkait dengan pemberi kerja. Jadi ada 2 hubungan antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, sehingga di sanalah timbul dinamika dan juga timbul komitmen dari bersama, juga komitmen dari pekerja maupun komitmen pemberi pekerjaan. Kepuasan juga demikian, kepuasan dari pekerja dan kepuasan dari pemberi pekerjaan. Nah, yang paling penting bagi kita mungkin adalah bagaimana kita membangun komitmen supaya kita mampu memberikan kinerja yang terbaik atau performa yang terbaik dalam pelaksanaan tugas kita. Itu bagi pribadi pekerja. Dan bagi pemberi pekerja tentu juga harus mempunyai komitmen yang memadai ada aja. Iya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf atas gangguan yang terjadi ya. Ini tumben mungkin. Kita lanjutkan acara langsung kepada pemaparan materi kuliah umum yang akan disampaikan oleh Pak Adi Indradi, Wasdi SPSI MM. Beliau adalah dosen Masum University. Sebelum lanjut pada pemaparan, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri. Nama Adi Indradi Wasdi SPSI MM, tempat tanggal lahir Bandung 19 Maret 1988, alamat Jalan Atletik 3 nomor 17 Arca Manik Bandung, email adi.wasdipsi@gmail.com, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Pendidikan S2 Magister Manajemen Telkom University Bandung, lulus 2016, S1 Psikologi Unisba Bandung, lulus 2012, SMU Taruna Bakti jurusan IPA Bandung, lulus 2006. Wah, ini luar biasa, manajemen informatika dan sains psikologi, keren. Kemudian organisasi pernah di BEM Psikologi Unisba, Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi IMAPUS Unisba, Paduan Suara Unisba, kemudian Kongres 2 Partai Demokrat. Wah, ini multi kultural di situ semua ya. Work experience, pengalaman bekerja, assessment di project, PTPN 8, PTKI, Kementerian SDM Minerba, seleksi masuk mahasiswa baru, SMA, SMK, dan lain-lain. Kemudian freelance outbound games di Project Pabrik Astra, JSI. Kemudian public relation staff at Masum University, dosen tetap Masum University, Fakultas Ekonomi Islam, dan dosen LB di Telkom University. Mungkin tidak semua saya bacakan ya Pak Adi.
Ada beberapa seminar training karena bedah buku, meningkatkan integritas pekerja karyawan BUMN, kemudian seminar internasional bisnis di Malaysia, dan lain-lain. Baik, ini adalah pemaparan kuliah umum dengan tema dinamika, komitmen, dan kepuasan kerja ya Pak Adi. Tadi Ya, sudah betul, Bu. disampaikan oleh Pak, ya. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik sedikit dalam sambutannya bahwa dinamika, komitmen, dan kepuasan kerja adalah satu kesatuan yang utuh senantiasa untuk mencapai tujuan sebuah kinerja yang baik. Nah, sekali kita memahami ilmu ini karena ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita Suaranya Ibu Yoma ke mute ya. oh Pencet. ya, Ya. oh ya, mohon maaf, kemute ya. Pencet, Mungkin- Bo kepencet, Bo kepencet. Ya, iya Pak, pencet. sudah Pak. Wes, yo. Oke, sudah Pak. Ya, kita lanjutkan ya Pak. Dengan tema pemaparan kuliah umum pada pagi ini itu tentang dinamika komitmen dan kepuasan kerja. Tadi sedikit disampaikan oleh Pak Taufik bagaimana dinamika komitmen dan kepuasan kerja adalah satu kesatuan yang utuh yang harus kita implementasikan, yang harus kita pelajari bersama. Semata-mata tujuannya untuk mencapai tujuan kinerja yang keren, yang bagus gitu. Baik itu secara institusi ataupun secara personality pekerja. Maka ilmu ini menjadi penting sekali bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang yang bekerja di institusi masing-masing ataupun di perusahaan atau di lembaga lain, supaya pekerjaan kita tidak sia-sia dan mencapai kepuasan bersama. Nah, ini ada pematerinya yang luar biasa. Ada Pak Adi dari Universitas Lampung. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Pak Adi. Waktu dan tempatnya disilakan. Ya, untuk host boleh ini share screen, soalnya saya nggak bisa share screen ya. Punten, sebentar. Oke. Ya, sudah ada ya. Sudah masuk Bapak Ibu? Ya, sudah masuk Ya, Pak baik. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lumayan ya, cukup menyita waktu ya, lebih dari setengah jam. Kita tadi sempat terputus ya. Ternyata memang ada gangguan dari Telkom ya, dari IndiHome-nya. Saya konfirmasi ke Pak Ibut, beliau pun ternyata sama, terputus. Sehingga kita ganti link dan ternyata peserta mungkin masih ada yang di link lama. Mungkin dari panitia bisa sambil disebar lagi aja gitu untuk link yang baru. Saya juga tadi lihat pesertanya tuh. Komitmen dan ini adalah sesuatu yang sangat penting harus dimiliki, yang diketahui oleh perusahaan khususnya di divisi Human Resource atau HRD seperti itu, bahwa pekerja atau karyawan itu sekarang pendekatannya sudah mulai berbeda Bapak Ibu, bahwa kalau di akuntansi itu mungkin dianggapnya expense ya, dianggapnya adalah sebuah beban atau biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, tapi beberapa perusahaan mungkin agak sedikit menggeser pendekatannya bahwa karyawan itu bukan sekedar expense atau biaya atau beban, tapi juga sebagai investasi. Apalagi untuk beberapa tipikal karyawan yang memang punya potensi yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya kira, ternyata memang di sini jauh lebih banyak pengajar ya, dosen dibandingkan mahasiswa. Jadi mungkin di sini saya sharing saja mungkin ya, Bapak Ibu di sini yang pernah atau sekarang adalah
berada di divisi HR gitu, SDM, kita saling sharing aja mungkin gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman lain mengenai bagaimana dinamika kepuasan dan komitmen dan lain sebagainya. Nanti kita sharing kita sama-sama share lah seperti itu ya. Baik, jadi memang human resource atau HR ini penting ya untuk kesuksesan bisnis. Jadi memang HR ini bukan hanya tentang perekrutan karyawan. Oh ya, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang saya sudah menjadi staff PR atau public relation atau humas, sehingga memang saya sudah kurang lebih dari 6 tahun ya. Jadi sebelum S2 pun pas saya S2 itu saya sudah tidak turun langsung atau tidak terlibat langsung ke dunia HR. Terakhir saya terlibat di dunia HR itu di 2013-14 lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga mungkin Bapak Ibu di sini bisa sharing fenomena yang terjadi sekarang seperti apa, recent issue-nya sekarang seperti apa, alat ukurnya sekarang yang dipakai seperti apa. Karena memang manusia itu unik ya, berubah, belum lagi change management-nya. Teknologi berubah, bagaimana mendapatkan SDM yang terbaik untuk perusahaan tersebut gitu. Jadi ini bukan persoalan perekrutan karyawan atau memproses pembayaran gaji karyawan, tapi memang menjadi hal penting mengembangkan bisnis, strategi bisnis, menangani kegiatan yang dipusatkan pada karyawan gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana rasanya ditinggal karyawan yang memang punya punya potensi yang luar biasa seperti itu gitu ya. Jadi mungkin kita sama-sama akan diskusi di sini. Baik. Nah, ini tadi sudah dibacakan ya. Oh ya Bapak Ibu mungkin setelah melihat CV saya di sini bahwa memang saya ini adalah dosen yang tidak linear ya Bapak Ibu. Tidak linear antara S1 dan S2-nya, di mana saya S1-nya psikologi dan S2-nya magister manajemen gitu ya. Jadi mungkin saya memiliki dua warna di sini untuk perihal jenjang pendidikan. Tapi kita akan sama-sama diskusi mengenai dinamika komitmen dan kepuasan kerja ini. Baik, dinamika komitmen dan job satisfaction. Yang pertama adalah komitmen. Setelah saya share di status WA saya, juga ada yang komen, mahasiswa sebetulnya yang komennya. Mereka mungkin belum dapat mata kuliahnya atau bagaimana, atau memang ya mungkin lagi masanya gitu ya. Mereka pikir ini adalah komitmen mengenai suatu hubungan gitu. Jadi memang karena mereka tahu saya S1-nya basicnya psikologi, mereka pikir adalah sebuah komitmen konteksnya pernikahan. Tapi pas saya kasih tahu, lihat lagi job satisfaction gitu. Jadi nggak nyambung antara pernikahan dan job satisfaction. Oh gitu kata, iya komitmen. Jadi itu namanya komitmen juga. Jadi bukan komitmen pernikahan, tapi ini komitmen bagaimana seseorang komit terhadap pekerjaannya, tugas-tugas atau kewajibannya. Oke. Nah, sebentar Bapak Ibu. Baik, ini dari, saya menggunakan buku ini ya, buku e-book dari, sebentar. Lenji, Jeffrey, dan Conte. Jadi ini judul bukunya, ini bagus sekali ya. Memang saya dapat ini dari teman rekan di Telkom University. Karena saya mengajar LB juga di Teknik Industri di Telkom University, Psikologi Industri ya, mata kuliahnya. Ini bukunya adalah, mungkin Bapak Ibu bisa sambil lihat di internet, judul bukunya adalah Work in the 21st Century gitu. Bagaimana seorang bekerja di era atau di abad 21 gitu ya. Jadi ini saya ngambil banyak dari buku ini dan mix juga dari teori-teori lain. Jadi kalau dari definisinya sendiri ya, dari definisinya sendiri ini komitmennya adalah psychological and emotional attachment. Ya, psychological and emotional attachment an individual feel to a relationship, organization, a goal, or an occupation. Nah, attachment di sini adalah bentuk keterikatan gitu. Jadi keterikatan emosi. Jadi emotional attachment itu keterikatan emosi. Bagaimana mereka melibatkan diri mereka ke dalam sebuah perusahaan, itu tidak sekedar hanya sebuah kewajiban gitu, bahwa kalau saya bekerja di perusahaan ini saya bukankah memang kita harusnya melakukan yang terbaik? Tidak sampai di situ. Tapi di sini adalah emotional attachment atau keterikatan emosi. Jadi
mereka bekerja bukan karena ya bukannya kita harus seusia seni bekerja, bukankah seorang laki-laki itu seharusnya bekerja? Nggak sampai situ, tapi ada keterikatan terhadap perusahaannya, organisasinya, goal atau tujuan, relationship, rekan kerja dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang menyimak di sini ya. Mungkin sambil melihat saja atau mungkin bertanya pada diri sendiri yang sudah bekerja di sini ya. Kenapa sih kita harus bekerja? Mungkin bisa tanya diri sendiri. Pertama mungkin adalah kebutuhan ekonomi. Yes, tentu saja ini adalah sebuah kebutuhan dasar bagaimanapun untuk bertahan hidup atau survive. Tentu saja kita harus melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Nah, untuk konteks di sini, makanya dari sini adalah occupation ya. Jadi occupation ini tidak benar-benar sama dengan work gitu. Jadi kalau work itu adalah kegiatan yang kita kerjakan, tapi kalau occupation ini lebih formal, sesuatu yang sifatnya lebih formal, perusahaan dan lain-lain. Tentu saja biasanya orang bekerja motifnya adalah kebutuhan ekonomi, ya, untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Yang menarik untuk kebutuhan ekonomi di sini adalah bagaimana seseorang itu ada yang memang hanya di tahap alhamdulillah saya untuk makan sehari-hari saja saya sudah bersyukur gitu. Sehingga dia demand dalam dirinya, sehingga dia permintaan dalam dirinya, tuntutan dalam dirinya itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kebutuhan ekonomi dia hanya sampai sebatas saya memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, survive, that's it gitu. Nah, untuk yang kedua, ini ada yang memang bekerja formal ya. Itu hanya untuk upgrade skill. Bukan cari materi atau cari yang sifatnya uang dan lain-lain, itu bukan tujuan utama. Kita bisa lihat beberapa orang yang memang ketika ditanya, kamu kenapa bekerja di sini, ya cari pengalaman aja Pak gitu. Mungkin secara passion dia sebetulnya bukan di situ passion, tapi karena untuk cari pengalaman gitu ya. Dan mungkin ada juga beberapa orang yang memang dia berasal dari keluarga yang ekonominya di atas rata-rata, sehingga tipikal orang yang bekerja seperti itu ya, dia hanya untuk upgrade skill, hanya untuk mengetahui bagaimana susahnya cari kerja ketika misalnya memang didikan orang tuanya seperti itu gitu. Dan ada juga yang memang untuk dua hal ini ya, hanya untuk dapat sertifikat saja Bapak Ibu. Ketika dia sudah dapat pengalaman, sertifikat, goalnya itu di perusahaan A, goalnya itu di perusahaan B, tapi sementara ini saya di perusahaan A hanya untuk mengasah kemampuan saja gitu. Tujuan ekonomi ya dia untuk kebutuhan sehari-hari selama ini walaupun dia sudah bekerja masih di backup oleh orang tuanya gitu. Jadi ini untuk tipikal yang kedua, ini untuk upgrade skill gitu ya. Yang ketiga, ada juga orang-orang yang memang ada sebuah proud, ada kebanggaan bekerja di perusahaan Bonafit gitu ya. Bagaimanapun termasuk saya mungkin ya, banyak orang yang memang ada sebuah kebanggaan ketika rekan-rekannya atau keluarganya di kampung halaman mengetahui saya bekerja misalnya di perusahaan A yang dikenal besar, BUMN yang memang gajinya besar ya, tunjangannya bagus ya, ada pensiunnya dan lain-lain. Ada motifnya ke situ gitu. Sebetulnya dia dari ekonominya juga sama, mungkin kasusnya dengan seperti ini ya, ekonominya bagus, keluarganya lahir di keluarga ekonomi bagus, tapi dia ada proud, kebanggaan bekerja di perusahaan Bonafit yang memang menunjukkan bahwa saya ini mampu gitu. Jadi tidak semata-mata cari duit, tidak semata-mata nambah skill, tapi ini adalah sebuah sarana untuk membangun sebuah citra gitu. Yang keempat, mungkin yang fenomena sekarang banyak terjadi Bapak Ibu ya, termasuk saya juga penelitian dulu tentang perilaku membeli pada wanita ya. Bagaimana akhirnya orang-orang itu besar pasak daripada tiang itu sekarang sudah mulai banyak ya. Kenapa kamu kerja capek-capek sih pergi pagi pulang pagi gitu ya. Kalau dari lagunya Armada tuh ada liriknya kan ya, pergi pagi pulang pagi, karena mungkin motifnya dia itu adalah untuk upgrade gaya hidup. Ketika tetangganya sudah mulai beli mobil, nah kok saya belum beli mobil, akhirnya saya beli mobil. Gimana caranya saya bekerja di perusahaan A dengan kerja keras yang luar biasa seperti itu. Terus HP baru, nah ini handphone juga, saya sering ngomong ke mahasiswa yang handphonenya bagus ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga merasakan bahwa handphone kita sebagai tenaga pengajar, sebagai orang tua mungkin itu speknya di bawah punya mahasiswa. Sekarang saya tanya, kamu punya iPhone sekian? Kalau iPhone 11 sih belum ada ya, mahasiswa sini punya iPhone 11 belum ada. Kamu punya iPhone sekian nih, kamu punya
Samsung yang jadi sekian ini bisa apa? Maksimal speknya itu dia bisa apa? So saya bilang, don't let your smartphone smarter than you gitu. Jangan sampai handphone lu tuh lebih pintar dari lu gitu. Dan akhirnya untuk beberapa fungsi mereka baru tahu setelah dikasih tahu sama temannya, oh ini tuh bisa ini toh. Oh ini tuh bisa ini toh. Gitu. Mereka baru tahu setelah dikasih tahu temannya. Berarti betapa pentingnya buat orang-orang seperti itu membangun sebuah pencitraan perihal materi gitu ya. Kalau ini perihal yang ketiga ini perihal kebanggaan dia berada di perusahaan. Kalau ini perihal suatu bukti nyata dari hasil kerjanya, gitu. Ada yang seperti itu. Dan yang terakhir yang unik juga, yang banyak saya temui juga adalah cari jodoh atau diminta calon mertua untuk bekerja. Ini normatif. Bapak Ibu mungkin di sini ada juga yang mengalami laki-laki terutama ya dia sudah punya penghasilan tapi dia nggak kerja kantor gitu. Apakah jual online atau memang dia punya skill tertentu yang memang dinilai profesional oleh lembaga tertentu, tapi karena image kerja kantor itu bagus untuk calon mertua sehingga dia akhirnya kerja kantor. Nah, dan tipikal orang seperti itu kemungkinannya ketika misalnya dia sebelum kerja kantor dia sudah sukses nih. Jadi dia kerja kantor ini biasanya hanya untuk goal untuk menikahi si calon pasangannya gitu. Jadi ketika sudah goal itu tercapai ya dia resign lagi aja. Toh mertua saya sudah mendapatkan bukti bahwa saya sudah bisa ngasih penghasilan tanpa harus kerja kantor. Seperti itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri, saya berada di posisi yang mana? Gitu ya. Baik. Nah, ini teori juga ya dari buku yang sama menurut Meyer Allen ini tahun 1997. Jadi komitmen itu based on any one of three element. Yang pertama affective commitment. Kita bisa lihat di sini ada kata-kata afektif ya, need for affection. Kalau dulu tuh anak psikologi itu kalau galau tuh istilahnya di kita tuh, aduh saya lagi need for affection, saya lagi tinggi nih gitu. Kebutuhan akan kehangatan, kebutuhan akan kasih sayang gitu, melibatkan sebuah perasaan, melibatkan sebuah emosional. Namanya affective commitment. Jadi kan memang kalau di psikologi itu bercandanya tuh kadang-kadang masukin teori dicocok logikan gitu ya. Jadi bahkan dulu waktu zaman saya kuliah itu bikin kaos dan tulisannya butuh afeksi gitu dan hanya untuk orang-orang psikologi saja yang paham gitu. Oh, butuh afeksi berarti jomblo nih gitu dan lain-lain seperti itu ya. Mungkin itu sharing saja buat zaman saya kuliah gitu. Ini adalah an emotional attachment to an organization. Jadi tadi saya bilang ada feel atau keterikatan emosional dengan sebuah organisasi, ini melibatkan perasaan. Kalau yang kedua, ini lebih melibatkan rasio atau melibatkan kognitif atau pikiran tanpa melibatkan perasaan. Continuance commitment, kita lihat artinya ini adalah an element representing the perceived cost of leaving the organization. Bagaimana seseorang itu akhirnya komitmen bertahan di organisasi karena dia mempertimbangkan cost di sini bukan biaya tapi adalah resiko untuk meninggalkan perusahaan. Orang tuh banyak berpikir ketika saya misalnya keluar dari sini, resign dari sini, resikonya besar atau tidak? Ketika keluar dari sini, resign dari sini, memang saya sudah punya bargaining power yang bagus atau tidak gitu ya. Ini continuance. Jadi orang-orang yang komitmen yang nomor 2 ini bukan karena dia menikmati di perusahaan, tapi kalau saya keluar dari sini saya mau kerja apa? Saya mau ngapain lagi di luaran? Gitu. Yang ketiga, normatif. Tadi saya bilang kita diceritain tentang calon mertua si orang tuanya pihak perempuan pengen calon menantunya kerja kantor yang normatif gitu. Sehingga ini pun sama, artinya adalah element representing an obligation to remain the organization. Jadi bagaimana akhirnya dia berpikir bekerja itu ya memang harusnya bekerja kan, kalau laki-laki itu bukannya harusnya bekerja gitu. Jadi dia tidak melibatkan emosi, tidak melibatkan keterikatan, kehangatan atau senang kerja di situ, tidak. Terus dia juga sebetulnya punya bargaining di luaran juga, ketika saya resign juga sebetulnya saya masih bisa survive, tapi nomor 3 ini sifatnya normatif. Akhirnya dia bekerja itu ya karena ya normatif. Kadang-kadang untuk konteks yang cukup parah, ada orang-orang yang cukup naif ditanya kenapa kamu bekerja sih, jawabannya itu normatif, kan laki-laki bukannya harus bekerja ya gitu. Jadi itu yang nomor 3.
Sehingga some people stay with an organization because beberapa orang akhirnya bertahan di perusahaan karena they want to. Karena mereka memang mau gitu. Ini urusannya attachment ya. I love my job. Oke. Yang kedua, because they need to. Mereka butuh, hire me. I will work for food. Sehingga akhirnya kembali ke kebutuhan dasar. Kalau gue nggak kerja, gue nggak makan. Gitu ya. Dan yang ketiga, because they feel they ought to. Ya karena memang seharusnya seperti itu ya. Gimana? Bukannya harusnya seperti itu. Gitu. Normatif. Nah, ini ketiga elemen ini akan membentuk sebuah warna dari perilaku karyawan di sebuah perusahaan ya. Kelihatan beda ya. Ini memang I love my job, I love my team. Orang-orangnya asik. Walaupun gajinya nggak besar tapi orang-orangnya asik. Yang kedua, ya mau nggak mau dia harus bertahan hidup. Dan yang ketiga ya memang normatif, bukan kita harus bekerja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan paham apa yang saya paparkan dan ketika mudah-mudahan mahasiswa yang ikut juga paham ya. Maaf. Next. Nah, ini ada job embeddedness. Ini ini adalah sebuah komitmen gabungan yang melibatkan rekan kerja, tim, organisasi, dan karir. Gitu. Jadi bagaimana seseorang itu akhirnya berkomitmen karena dia punya rasa tanggung jawab yang besar yang harus dia kontribusikan kepada timnya. Seperti itu. Gitu ya. Maka mau nggak mau memang harus pembagian job desk itu harus adil. Ya, harus harus dirasakan sama rata gitu. Atau kalaupun memang tidak sama rata, harus equal atau setara. Ketika misalnya di tim itu ada yang sangat rajin, ya akhirnya dia yang dapat reward lebih besar seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana dengan pandemi COVID-19 ini? Mau nggak mau seperti yang sekarang saya melakukan kuliah umum Bapak Ibu ya, melalui online, akhirnya ada teamwork online. Dan ini untuk beberapa orang yang sudah terbiasa dengan teknologi, teamwork online ini adalah sesuatu yang nggak asing gitu. Jadi mereka akhirnya paham bagaimana AKB ya, merubah adaptasi kebiasaan baru. Walaupun sedang pandemi ini tetap mereka teamwork tetap jalan gitu. Ya. Baik, ini kita cepat saja karena kita telat mulainya. Nah, ini yang mendasari komitmen pertama adalah respon dari perubahan pekerjaan. Bapak Ibu juga mungkin merasakan di sini bahwa perubahan teknologi apalagi dengan COVID-19 ini ya katakanlah kita di dunia pendidikan lah, nggak harus perusahaan yang berorientasi profit, bahwa teknologi ini luar biasa penting Bapak Ibu, penguasaan teknologi luar biasa penting. Perubahan dalam pekerjaan ini juga sangat-sangat harus kita siapkan bagaimana kita menyikapinya gitu. Mungkin yang dihadapi yang dialami oleh banyak lembaga pendidikan atau perusahaan tentunya yang memang orang-orang yang masih menggunakan cara tradisional dan memang mohon maaf mungkin usianya sudah udah malas lah untuk belajar lagi teknologi, sehingga perubahan-perubahan ini dianggap sebuah ancaman untuk beberapa orang seperti itu gitu ya, karena memang nggak mau harus kita adaptasi dengan teknologi. Itu dari teknologi, dari kondisi eksternal, dari kondisi internal, perubahan pekerjaan juga mungkin Bapak Ibu bisa sambil search ya, karena akan lama kalau dibahas tentang change management gitu. Jadi bagaimana akhirnya restrukturisasi dan lain-lain itu akan merubah lingkungan kerjanya, iklim kerjanya seperti itu. Nah, terus seperti apa peluang yang dirasakan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada pada saat itu? Orang-orang yang tadinya mau resign pas COVID, pas akhirnya mereka tahu bahwa banyak orang yang dirumahkan nih. Banyak orang yang putus pekerjaan gara-gara COVID, kalau gua keluar bahaya gitu. Jadi ya ini tipikal orang seperti itu adalah tipikal yang tadi komitmen yang nomor 2 ya, continuance. Seperti apa peluang yang dirasakan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada pada saat itu gitu. Nah ini akan mewarnai dan akan memberikan kontribusi apakah mereka tetap bertahan, absen itu maksudnya sering hilang ya, sering nggak masuk atau bahkan resign gitu. Nah yang lucu Bapak Ibu, waktu saya di HR, pernah di HR ya tahun 2012-13. Jadi memang fenomena pengambilan THR itu tuh ditunggu-tunggu oleh beberapa tipikal karyawan yang mau resign. Dia merasakan bahwa dengan gaji saya yang segini saya harus nunggu THR deh.
Mungkin kalau di bahasanya gaji tahunan mah tuh ya gaji ke-13. Saya nunggu gaji ke-13 deh atau THR deh baru saya resign sambil mereka cari peluang yang ada di luar perusahaan yang mereka geluti saat itu gitu. Jadi ini fenomena ini cukup menarik. Bahkan ada perusahaan yang menyadari tipikal orang-orang yang menunggu THR baru resign itu THR-nya ditahan sampai akhirnya job desk-nya dia yang benar-benar tanggung jawabnya dia benar-benar diselesaikan baru THR-nya dikeluarkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun memang susah ya dengan kondisi Covid seperti ini orang-orang bukan resign bahkan mereka dirumahkan seperti itu. Nah, untuk THR juga si perusahaan atau lembaga ini harus berpikir karyawan ini kontribusinya udah bagus belum? Karyawan ini kinerjanya sudah bagus belum? Sebaiknya ditahan saja THR-nya karena memang banyak tipikal yang seperti ini terutama di pabrik ya Bapak Ibu ya. Dan juga ada juga yang lucu, teman saya memang kerja di pabrik jadi HR itu ada tipikal karyawan pabrik yang selalu berhadapan dengan mesin itu minta tunjangan make up terutama yang perempuan. Padahal mereka berhadapan dengan mesin di pabrik gitu. Apa yang mereka bandingkan? Yang mereka bandingkan ya teman-teman yang kerja di bank. Ya nggak bisa. Kita harus perbandingan itu harus apple to apple gitu. Nggak bisa kalau memang mau bandingin harus bandingin dengan pabrik lagi gitu. Harus bandingin dengan divisi yang sama persis di pabrik yang lain seperti itu ya. Ini kita cepat saja. Jadi memang penelitian ini cukup unik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan terutama yang disiplin ilmunya di sosial, kita menggunakan teori barat yang luar biasa rumit. Tapi ketika kita terapkan di Indonesia itu menjadi kurang cocok ya. Menjadi kurang cocok kenapa? Karena memang mereka individualis. Jadi di sini penelitian yang pernah saya baca di Belanda dan Belgia ini punya kesamaan budaya yaitu sangat individualistis. Akhirnya orang-orangnya memang bekerja itu punya punya ambisi tertentu. Tapi kalau Indonesia, ya itu tadi saya bilang, beberapa lapisan masyarakat itu menganggap kerja kantor saja udah alhamdulillah bagus. Kalau ketika misalnya di kampung halamannya saya hanya dapat penghasilan dari tanah saya atau sawah saya. Jadi kalau kerja di kantor tuh udah bagus sehingga mereka tidak punya ambisi besar gitu untuk mencapai prestasi yang luar biasa tinggi gitu ya. Karena memang Indonesia ini ya unik gitu ya dengan budaya gotong royongnya. Cuma budaya gotong royong itu sebetulnya ada positif negatif Bapak Ibu. Bahwa kadang budaya gotong royong itu membuat orang yang job desk-nya banyak jadi sedikit. Atau kebalik, orang yang job desk-nya sedikit jadi banyak karena membantu temannya. Karena budaya timur nih. Mungkin kalau di Jawa orang mangan orang ngumpul gitu ya kalau nggak salah, atau orang ngumpul orang mangan. Jadi yang penting kita kumpul deh. Kita sama-sama tujuan organisasi kita harus tercapai. Padahal bukan job desk-nya dia. Atau kebalikannya, dia job desk-nya dia, tapi karena dia menggunakan, ini untuk orang-orang oportunis ya, dia menggunakan budaya kita yang gotong royong, itu akhirnya dia dibantu oleh temannya. Dan itu sebuah keuntungan buat dia gitu. Jadi memang teori-teori yang ini, saya belum menemukan teori yang khusus khas di Indonesia seperti apa. Gitu ya, kalau di marketing itu, di marketing itu kan bapak marketing dunia itu kan Philip Kotler ya. Dan ada di Indonesia itu namanya Hermawan Kertajaya. Saya selalu menggunakan teorinya beliau karena memang Philip Kotler pun mengatakan bahwa Hermawan Kertajaya itu adalah the guru of Southeast Asia untuk konteks pemasaran. Karena memang perilaku konsumen di kita beda gitu. Sama, ini juga perilaku bekerja di Eropa, di Amerika beda dengan di Indonesia. Seperti itu. Baik, itu untuk komitmen Bapak Ibu. Kita langsung lanjut ke job satisfaction atau kepuasan kerja. Ini penelitian yang pernah saya lihat bahwa 2014 ya, less than half of employees are happy at work. Kurang dari setengahnya. Ya, kurang dari setengahnya. Atau di sini detailnya 47,7% tidak bahagia dalam pekerjaan atau tidak puas gitu. Nah, happy employees demonstrate higher level of productivity. Jadi memang tadi ada beberapa perusahaan yang melihat karyawannya itu punya potensi yang bagus, itu dianggap sebuah investasi. Kenapa? Karena semakin dia mencapai kepuasan yang bagus, maka
peluang untuk memberikan sebuah kinerja yang bagus pun akan semakin tinggi seperti itu. Sehingga perusahaan memang harus putar otak bagaimana bikin si karyawannya ini betah. Gitu ya. Kita kembali lagi mungkin pertanyaan yang tadi ya. Buat apa kerja? Apakah hanya untuk penuhan kebutuhan ekonomi? Apakah untuk upgrade skill atau hanya untuk cari pengalaman, dapat sertifikat, atau ada proud karena kerja di perusahaan bonafit, atau untuk upgrade gaya hidup baru, atau mungkin sifatnya hanya normatif saja, gitu ya. Ini untuk konteks tadi untuk konteks komitmen, ini untuk konteks kepuasan bekerja. Nah, ini ada teori yang sebetulnya ini teori lama ya, lama sekali, hierarchy of need Maslow. Cuman buat saya dan beberapa rekan-rekan dosen juga ini masih dipakai karena masih realistis atau masih masih valid ketika kita gunakan di zaman sekarang seperti itu ya. Baik. Nah, kita lihat kebutuhan paling dasar ini adalah kebutuhan sifatnya fisik, Bapak Ibu. Tentu saja yang pertama adalah bernafas ya, breathing. Banyak orang yang akhirnya sekarang pandemi ini pakai masker segala macam gitu kan. Lalu kebutuhan makan, kalau nggak makan kita pasti akan mati. Water atau misalnya kebutuhan akan makan, minum, terus berhubungan, tidur. Homeostasis ini istilah kedokteran yang artinya keseimbangan cairan tubuh ya, dan buang air ya. Nah, banyak orang yang masuk rumah sakit keluarin banyak duit hanya untuk dia sehat gitu, hanya untuk kebutuhan dasarnya atau psikologikalnya, fisiologikalnya sehat gitu. Nah, ketika ini sudah terpenuhi, setiap hari saya sudah bisa makan, setiap hari saya sudah cukup sehat, setiap hari saya sudah bisa bernafas dengan baik, setiap hari saya tidak kurang tidur. Akan ada kebutuhan lain di atasnya adalah safety atau keamanan. Di sini safety-nya adalah off ya, security of body. Tubuh kita, bagaimana kita, apakah kita berada di lingkungan yang aman atau tidak, banyak begal atau tidak, kita hidup di negara konflik perang atau tidak, gitu ya. Safety of body itu maksudnya seperti itu. Lalu safety of employment, bagaimana kita seorang karyawan ini sudah safety belum ya? Apakah saya seorang karyawan outsource itu biasanya dia tidak merasa safety, Bapak Ibu, karena dia tidak tahu kapan dia diperpanjang seperti itu. Of resource atau sumber daya, di sini ketersediaan cadangan pangan di negaranya seperti apa. Morality, family, health, and property. Property juga di sini dianggap sebagai kebutuhan kedua karena seseorang yang tidak memiliki rumah gitu ya, tidak memiliki investasi yang sifatnya hunian itu menjadi sebuah kebutuhan dasar yang nomor 2 gitu. Makanya ada of property gitu. Yang ketiga ada love or belonging. Ada friendship, family, and sexual intimacy. Mungkin di sini kita bisa membedakan antara kebutuhan fisik di sini dan di sini. Di sini adalah melibatkan perasaan. Kalau di sini melibatkan fisik, Bapak Ibu. Bahkan ada yang mengatakan ekstrimnya itu kalau orang sampai lapar berhari-hari nggak makan, orang tuh bisa jadi kanibal. Katanya seperti itu ya. Sebetulnya masuk akal juga kalau memang kita menggunakan pendekatan ini. Gitu. Nah, di sini ada friendship, family, and sexual intimacy. Jadi, bagaimana sebuah kebutuhan dasar itu adalah kehangatan yang dirasakan oleh seseorang dari friendship-nya, teman-temannya, rekan kerjanya, family, kehangatan dari keluarga, dan kehangatan dari orang yang memang hidup bersama, seperti itu, pasangannya, seperti itu. Kalau 3 ini sudah terpenuhi, lalu naik lagi ke self-esteem atau harga diri, ya. Orang-orang akan mengembangkan confidence-nya, percaya dirinya, achievement-nya atau prestasi kerjanya, pencapaiannya. Lalu dia udah mulai bisa bagaimana menghargai orang lain dan dihargai oleh orang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya ini sudah terpenuhi ya, kita akan berada di aktualisasi diri, morality, creativity, problem solving. Terus dia udah nggak terlalu mikirin apa yang ingin dia capai. Dia udah benar-benar menikmati hidup gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa bertemu atau mungkin Bapak Ibu juga merasakan sendiri bahwa banyak juga orang-orang yang kerja di perusahaan besar dengan gaji besar, akhirnya dia pindah profesi, let's say jadi tenaga pengajar seperti kita, guru yang mungkin secara penghasilan tidak sebesar perusahaan sebelumnya, tapi memang dia menikmati itu, aktualisasi diri dia tuh. Psikologinya begitu, jadi bukan masalah besar kecilnya gaji. Tapi ya,
artinya gitu. Iya betul betul betul. Ada yang seperti itu ya. Jadi ada beberapa orang dengan usia tertentu sudah tidak mikirin gaji. Tapi kalau untuk yang muda mungkin dia masih ngajar ke situ gitu ya. Ada juga yang memang aktualisasi diri itu dia timbul setelah dia waktu zaman mudanya itu, mungkin kalau saya boleh mengatakan, mohon maaf, waktu zaman mudanya itu ekonominya sulit. Ketika dia sudah mapan, dia akhirnya lari ke hobi yang zaman dulu dia nggak bisa dapatkan gitu. Dia sudah aktualisasi sendiri. Mungkin ketika hobinya bernyanyi, ya akhirnya dia akan banyak mainin hobinya. Ketika hobinya motor, otomotif, dia akan lari ke motor otomotif. Jadi dia udah nggak mikirin lagi pencitraan di sana sini. Dia udah tinggal aktualisasi diri gitu ya. Banyak juga guru-guru yang memang motivasinya aktualisasi diri gitu. Ya, lalu kita lanjutin. Jam berapa ini ya? Baik, kita cepat saja ya. Nah ini menurut Morse ini ada 4 hal. Yang pertama adalah berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, kepuasan pekerja. Ada yang berhubungan dengan identifikasi terhadap perusahaannya. Tadi saya bilang tentang sebuah kebanggaan kerja di perusahaan besar. Ketiga ada berhubungan dengan imbalan finansial tentu saja. Ini adalah sebuah kebutuhan dasar. Dan yang keempat adalah sebuah kebanggaan terhadap hasil kerja kelompok. Jadi ada orang-orang yang memang dia puas walaupun gaji saya kecil. Tapi dia seneng gitu. Orang-orangnya asik. Ini mungkin kalau ada bahasa anak mudanya ini gue banget nih. I'm proud of my team gitu. Sehingga bekerja pun tidak terasa. Karena memang dia menikmati orang-orangnya asik. Terus kan jadi gini Bapak Ibu, mungkin kalau saya membedakan beberapa tipikal teman itu, ada yang teman asik buat main, ada yang teman asik buat kerja. Nah syukur-syukur ada teman yang asik buat main sekaligus kerja. Seperti itu ya. Nah ini kita cepat saja. Nah ini secara teori katanya prestasi ini turut menyumbang timbulnya kepuasan kerja yang tinggi. Pertanyaannya, apakah kepuasan yang tinggi selamanya akan menimbulkan prestasi yang tinggi? Ini tidak selalu ya. Mungkin di sini dari gambar saya bisa simulasikan kepuasan yang tinggi apakah benar akan menimbulkan prestasi yang tinggi. Ini sebetulnya sangat dinamis ya. Ketika misalnya orang-orang yang sudah bergaji besar nambah naik gaji, itu tidak selamanya kinerjanya menjadi bagus karena memang toh kepuasan saya itu tujuannya cari duit. Kepuasan saya itu tujuannya adalah menimbun kekayaan sebesar-besarnya gitu. Toh saya kerja nggak bagus juga gaji saya tetap besar seperti itu ya. Terus bagaimana reward punishment atau penghargaan dan punishment di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kalau memang ternyata reward punishment-nya tidak tegas, tidak ketat, mungkin tipikal yang seperti ini tuh banyak gitu. Dengan dia sudah puas tapi kinerjanya sebenarnya masih biasa-biasa aja gitu ya. Jadi orang juga kadang ada yang tipikal orang bersahaja nih. Dia sudah puas dengan apa yang dia capai karena memang dia tidak punya goal muluk-muluk gitu. Tapi prestasi kerjanya sebetulnya dibilang jelek tidak juga, tapi prestasi kerjanya tidak meningkat terlalu signifikan. Tapi yang saya menarik Bapak Ibu, ada tipikal orang yang memang menggunakan konsep wise atau menjadi bijak atau menjadi bersahaja itu adalah untuk menutupi kemalasannya. Jadi sebetulnya dia itu orangnya malas gitu. Dia sebetulnya orangnya malas, tapi karena memang menggunakan konsep bersyukur, ya dia menggunakan konsep bersyukur itu hanya untuk sebagai pembenaran dia saja gitu. Hanya untuk sebagai menutupi kemalasannya dia. Gitu ya. Ya udah saya alhamdulillah saya happy kerja di sini gitu. Sebetulnya dia malas. Tapi ada juga yang memang dia kerjanya ya sudah melakukan yang terbaik, tapi walaupun gaji nggak naik-naik juga dia tetap happy. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah, ini juga sama teori jadul ya, cuman masih cukup relevan zaman sekarang. Dari McClellan ini ada need for achievement, prestasi gitu ya, ada need for power atau kekuasaan, dan ada need for affiliation. Ini memang yang cukup menarik juga kalau buat saya ini dua hal yang ini Bapak Ibu. Need for power dan need for affiliation. Kalau achievement kita kebayang lah orang-orang itu puas itu ketika misalnya dia mencapai prestasi yang tinggi gitu ya. Nah, need for power Bapak Ibu biasanya kan kita asosiasikan power atau kekuasaan itu selalu bisa dinikmati oleh semua orang. Enak kalau misalnya saya punya kekuasaan. Kalaupun memang gajinya nggak terlalu signifikan naik, tapi dia ada kepuasan untuk merintah orang. Dia ada kepuasan untuk berkuasa. Dia ada kepuasan untuk dianggap oleh lingkungannya bahwa dia berkuasa.
gitu. Gak ngejar gaji sebetulnya, tapi dia menganggap menghayati bahwa kekuasaan itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri, gitu. Achievement juga sebetulnya ada juga yang tidak terlalu mikirin gaji, tapi dia ada kepuasan ketika dia bisa mencapai capaian tertentu. Dia puas ketika ada di mana lingkungannya itu dia tidak lingkungannya tidak bisa mencapai prestasi itu, tapi dia bisa ada kepuasan di situ. Jadi kadang-kadang biasanya seniman ya, katakanlah seniman yang buat lukisan atau patung, kepuasan dia itu adalah hasil kerja dia. Nah, kadang ada juga yang memang hasil karya seninya itu dibeli sangat tinggi pun dia tidak mau, karena memang kepuasan saya adalah hasil kerja saya. Saya nggak nyari gaji gede kok, tapi saya nggak nyari prestasi dari diri saya sendiri. Ada yang ketiga adalah afiliasi atau berkawan. Ya, kita cepat saja. Ini teorinya, ini juga teori standar ya. Diskrepansi ini kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang dipersepsikan. Jadi ya ini tentu saja jawabannya puas jika apa? Jika kenyataannya sesuai apa yang diharapkan, gitu kan? Kalau tidak puas ya berarti kenyataan tidak sesuai harapan, seperti itu ya. Nah, ketika harapannya dia mendapatkan banyak telur, ternyata dia hanya mendapatkan 1 telur. Itu simple ya. Nah, ini ada equity teori. Ini equity ini kan kalau diartikan dari equal atau setara. Jadi ada keadilan atau ketidakadilan gitu ya. Nah, ini tuh orang kepuasan itu yang dibandingkan adalah dirinya dengan orang lain gitu, ataupun dirinya sendiri di tempat yang berbeda. Aspek yang dibandingkan adalah input dan outcome. Yang menarik di sini Bapak Ibu ya, kalau saya bisa share, bisa sambil lihat ya, ada istilah rumput tetangga lebih asik. Ya. Jadi sebetulnya dia tadinya puas-puas aja berada di pekerjaan seperti itu, tapi ya karena equal. Jadi teman saya, misalnya rekan kerja saya yang setara dengan saya, misalnya gitu ya, usianya nggak jauh beda, pendidikan tidak jauh beda, kinerja juga saya lihat tidak tahu jauh beda, dan kita mendapatkan gaji yang sama, apresiasi yang sama, tadinya puas gitu. Tapi ketika misalnya salah satu di antara kita yang dibandingkan itu dia lebih mendapatkan sesuatu yang lebih, akhirnya menjadi tidak puas. Jadi yang dibandingkan adalah orang lain dengan dirinya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ketidakpuasan ini munculnya belakangan setelah lingkungannya berubah seperti itu. Ya, ada yang mau diskusi? Gimana ini, ada yang mau diskusi? Baik. Ada yang mau, kayak ada yang masuk suaranya enggak ya? Enggak. Enggak ada Pak. Baik. Nah, ini sekarang pertanyaan, apakah kondisi ketidakseimbangan akan menghasilkan ketidakpuasan? Sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena memang ya itu tadi, ketika orang-orang menganggap bahwa gajinya lebih besar dibandingkan kinerjanya, itu kan sebetulnya inequity dari sisi perusahaan. Tapi kalau memang tujuannya dia cari kerja sebagus-bagusnya, ya buat apa saya kerja bagus kalau toh saya dapat gaji besar juga gitu kan. Itu inequity yang memang tetap mencapai kepuasan gitu ya. Sangat dinamis sekali. Nah, ini untuk pengukuran kepuasan memang ada 2 metode ya, kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang kuantitatif atau yang statistik ini biasanya nggak jauh-jauh dari pertanyaan, kurang lebih seperti inilah. Saya ambil contoh. Simple 5-item scale that appears to work well as a measure of overall satisfaction. Ya, di sini ada 5 pertanyaan yang bisa kita pilih gitu ya. Nah, yang pertama, I feel fairly satisfied with my present job. Gitu. Ya cukup puas gitu. Yang kedua juga, most day I'm enthusiastic about my work gitu. Saya sangat sering merasakan antusias yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Yang ketiga, each day at work seems like it will never end. Oh my God, setiap hari dalam bekerja saya ini saya merasakan sepertinya ini tidak akan pernah berakhir. Berarti dia memang sangat tidak menikmati pekerjaannya. That's why ada istilahnya I hate Monday. Kenapa I hate Monday itu menjadi muncul? Ya karena weekend, Sabtu, Minggu libur kita head on, senang-senang liburan. Akhirnya dia harus menghadapi kenyataan lagi di hari Seninnya seperti itu gitu ya. Gitu, ini betapa dia tidak menikmati pekerjaannya. Each day at work seems like it will never end. Yang keempat, I find my real enjoyment in my work. Gitu. Jadi dia benar-benar mendapatkan sebuah kenikmatan dalam bekerjanya. Dan yang keempat, I consider my job to be rather unpleasant. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu, seperti statistik di dunia sosial pada umumnya ya,
Jadi memang agak susah. Saya lebih suka memang kualitatif itu berat ya. Memang kualitatif itu repot, tapi hasilnya tuh lebih memuaskan gitu ya. Ini juga nih ada sampel. Ini cuma jawabannya yes, no, atau tanda tanya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan alat ukurnya yang ada nilai tengah, misalnya netral atau tidak tahu, itu orang yang malas jawab tuh biasanya menjawab netral atau tidak tahu gitu. Sehingga jawabannya tidak tergali dengan baik. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada work on work on present job atau yang saat ini present ya. Ini yang pertama ada mengasihkan, fascinating atau enjoy gitu ya. Yang ketiga ada nyaman. Dan yang keempat belum lihat hasilnya gitu ya. Ada present pay, ada bagaimana dia dibayar, terus ada opportunities for promotion atau bagaimana jenjang karirnya, promosi, kesempatan untuk dipromosikan, ada supervisinya, apakah si supervisor kita itu selalu ada di dekat kita atau tidak, coworkers ini adalah rekan kerja, terus job in general ini secara umum nyaman atau lebih buruk dibanding yang lain dan lain-lain seperti itu. Itu untuk statistik. Yang jadi masalah, ini saya hanya contoh saja ya. Misalnya 59% kurang puas misalnya seperti itu hasil dari statistiknya. Yang jadi masalah memang dalam pengukuran di statistik ini ya, metodenya ini biasanya responnya tidak menjawab dengan benar. Ya tadi saya bilang kalau memang alat ukur, gimana caranya supaya alat ukur kita tuh nggak ada nilai tengah gitu Bapak Ibu. Karena nilai tengah itu kalau untuk orang yang malas jawab, apalagi pertanyaannya banyak banget, dia waktunya terbatas, biasanya dia milih netral, tidak tahu, gitu ya. Tidak memberikan jawaban yang benar. Respon kurang memahami pertanyaan. Bisa juga. Dulu waktu di psikologi itu memang agak dilema ya Bapak Ibu, kita mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi ketika respondennya secara secara jenjang pendidikan tidak tinggi, dia akan bingung memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu. Nah, yang ketiga, ada tingkat kekhawatiran responden bahwa orang lain akan mengetahui atas jawaban yang diberikan. Orang-orang yang mau mengukur sebuah kepuasan atasan misalnya gitu ya, apalagi kalau misalnya dia tidak percaya sama penelitinya, dia khawatir jawabannya bocor ke atasan dan akhirnya atasannya mecat dia gitu. Jadi ada kekhawatiran di situ sehingga jawabannya tidak subjektif gitu ya. Nah, di sini karena kepuasan kerja adalah fenomena yang subjektif dan individual sebetulnya. Nah, ini jadi masalah sekarang. Orang akhirnya dengan COVID-19 ini, kita bisa mengenal dengan WFH, work from home, ini akan memicu stres, ya. Dan stres akan memicu ketidakpuasan kerja, gitu. Dimana apalagi untuk seorang wanita ya, untuk seorang wanita yang bekerja itu dia harus multiple role atau peran ganda sebagai pekerja, gitu ya, sebagai ibu kalau punya anak dan sebagai istri kalau sudah menikah. Gitu. Bagaimana akhirnya bekerja di rumah itu malah dirasa tidak menyenangkan karena ribet. Kalau di Sundanya tuh riweuh gitu, udah ngurusin kerjaan, anaknya rewel, terus suaminya diminta dibikinin minum dan segala macam, itu sangat ribet sekali. Cuman sebetulnya stres itu sebetulnya baik Bapak Ibu, gitu ya. Stres dibutuhkan untuk berkembang, gitu. Ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Kalau distress itu memang sesuatu stres yang bisa mengancam kita, bisa membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau stres ini adalah stres yang dibutuhkan untuk berkembang. Makanya ada istilahnya keluarlah dari zona nyaman. Gitu. Ketika kita keluar zona nyaman, biasanya kita ada stimulus baru, sehingga kita cukup stres untuk menghadapinya. Tapi stres ini akhirnya bisa membuat kita berkembang tergantung bagaimana kita merespon stres tersebut, gitu ya. Nah, untuk COVID-19 ini biasanya kita di Masum University karena memang ada jurusan BK, Bapak Ibu, dosen-dosen di sini ya, rekan-rekan dosen di jurusan BK atau bimbingan konseling ini melakukan konseling online gratis khusus orang-orang yang mengalami stres di masa pandemi. Nah, adapun teknik yang digunakan itu biasanya itu mereka campur ya, istilahnya itu kalau saya bertanya ke mereka itu adalah istilahnya konseling elektik. Jadi sebetulnya mereka percaya bahwa si klien lah yang paling mengetahui masalah si dirinya sendiri gitu dibandingkan si konselor itu sendiri gitu ya. Nah, maka dari itu empati dibutuhkan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, kadang-kadang orang itu suka terbalik antara empati dan simpati gitu ya. Bisa dilihat dari sini bahwa
empati ini adalah kemampuan kita memahami dan merasakan emosi orang lain. Kalau simpati, perasaan iba dan sayang terhadap kondisi seseorang. Misalnya ada yang meninggal, turut berduka cita, itu hanya sebagai simpati. Tapi kalau empati itu kita benar-benar merasakan apa yang dirasakan orang lain dan kita memahami apa yang dirasakan gitu. Jadi kalau bisa dibilang simpati ini mungkin lebih normatif. Misalnya wali kota, gubernur menyampaikan simpatinya kepada ini. Tapi kalau empati itu benar-benar melibatkan perasaan, gitunya. Nah ini data yang kemarin saya dapat, ini dirumahkan dengan gaji hanya 40-50%, terus lebih dari 1,3 juta pekerja dari sektor formal dirumahkan, dan 43.000 perusahaan sementara terkena PHK mencapai 241 ribuan, dan lain-lain bisa dibaca di sini ya Bapak Ibu. Nah memang banyak teknik untuk menggali secara kualitatif walaupun memang susah ya, karena yang namanya orang di konseling itu kan biasanya tidak mau aib atau boroknya itu diketahui orang-orang lain. That's why kita harus melakukan small talk atau basa-basi dulu lah. Perkenalkan bla 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 bla. Jadi jangan sampai kita terlalu to the point bertanya apa yang dia rasakan, apa yang dia hadapi. Dan yang kedua, ini kadang-kadang orang yang suka salah. Listen, not hear. Nah, listen ini adalah menyimak. Kalau hear itu hanya mendengar. Jadi kalau hear itu kita hanya kepada level panca indera kita, terutama indera pendengaran. Tapi kalau listen, itu kita menyimak, mengetahui, sehingga kita tahu apa permasalahannya. Makanya kan kadang orang suka bete kalau kelihatan, kamu dengar nggak sih gitu kan? Dengar mah dengar, tapi nggak nyimak gitu. Oke. Dan yang ketiga juga ini cukup bahaya adalah jangan terlalu mudah menjudge, karena setiap orang itu punya alasan tersendiri kenapa dia melakukan sesuatu. Setiap orang itu punya masalah dalam hidupnya masing-masing. Jadi jangan terlalu mudah menjudge gitu ya. Apakah dia baru mengalami hal-hal yang memang tidak mengenakan, keluarganya divorce, atau dia mau nggak mau harus membiayai banyak pihak dan lain-lain gitu. Dan yang keempat, jangan menggunakan pertanyaan berlapis secara bertubi-tubi. Misalnya bertanya, Bapak Ibu selama COVID ini gaji dipotong nggak? Nyaman nggak kalau dengan kondisi sekarang? Terus anak-anak gimana? Kebayar nggak sekolah segala macam? Jangan kasih pertanyaan berlapis karena orang biasanya stres gitu. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah share your experience, not your advice. Jadi berikan pengalaman kita, karena gini, banyak orang yang tidak mau merasa digurui gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin orang lebih suka sharing gitu, share your experience dibandingkan dikasih nasihat seperti itu ya, digurui. Mereka tidak nyaman dengan digurui. Jadi share pengalaman kita dibandingkan kita memberikan sebuah advice gitu. Mungkin seperti itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada moderator saya kembalikan mungkin jika ada diskusi, mangga. Iya. Baik. Terima kasih Pak Adi atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Tentu ini menjadi motivasi kita bersama bagaimana lebih giat lagi menggali potensi diri, mengenali diri, mengidentifikasi diri, posisi kita berada di mana, kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas kinerja supaya terjadi keseimbangan antara kepuasan baik itu pekerja ataupun institusi terkait. Tadi saya sambil menyimak, alhamdulillah sambil mengidentifikasi diri di mana letak saya berada, karena tadi beberapa disampaikan tipe-tipe tentang komitmen ya dalam pekerjaan. Ada banyak tipe, kemudian itu bisa kita identifikasi. Nah, baik Bapak Ibu semua, mungkin barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Adi, mangga dipersilahkan. Ada, kita lanjutkan ke diskusi. Saya tanya dulu. Silakan. Punten Pak Ibu, audionya. Tes, halo. Iya. Oke ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Adi dan Bu Yoma. Sebuah topik yang sangat menarik Pak ya, yang banyak meliputi kita semua ya, baik sebagai pekerja maupun sebagai perusahaan begitu. Ini saya lihat saking menariknya, kayaknya yang ikut malah kebanyakan para ini nih, dosen dan pimpinan perguruan tinggi nih.
yang hadir saat ini. Berat, Pak. Ada Bu Yati, Direktur Poltek Serang, ada Pak Dadang, Ketua Stimik Cirebon, ada Pak Rizky Warek Almaksum Iya. juga. Mohon izin Bapak Oke Ibu. Pak, saya ingin bertanya Pak, Iya. kalau saya pernah baca sih bahwa saat ini kan masanya milenial ya begitu ya, Iya. dan salah satu dari karakter milenial itu adalah mobilnya sangat tinggi, mobilitasnya sangat tinggi begitu ya, termasuk di Apa Pak? Mobilitas. mobilitas betul, Oh ya. termasuk di bidang pekerjaan begitu, sehingga seringkali loncat sana loncat sini dari Iya, perusahaan iya. ke perusahaan yang lain gitu. Iya, iya. Nah, padahal sebuah perusahaan itu inginnya adalah membangun SDM-nya dengan baik sehingga mereka punya sumber daya yang berkompeten, kemudian bisa Betul. establish di perusahaannya begitu. Nah, ini Ya. kira-kira bagaimana ini trik dari perusahaan atau mungkin dari sekolah barangkali ya, Ya. supaya teman-teman yang milenial itu bisa tahan lama di sebuah perusahaan sehingga dia bisa berkontribusi dengan maksimal terhadap kemampuan yang dimilikinya. Itu aja sebentar Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ibu. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap karena tadi audionya agak trouble ya. Jadi ini memang sangat dinamis sekali. Sebenarnya tergantung budaya organisasinya Bapak Ibu. Dan bagaimana kita ingin membentuk. Pertanyaan pertama adalah ini kita lembaga yang profit emang berorientasi profit atau tidak gitu. Jadi kalau memang berorientasi profit, tentu saja nanti si psikotesnya itu akan mengarah ke situ. Tapi kalau tidak berorientasi profit, yang diukur adalah altruism atau altruism itu keinginan untuk membantu seperti itu. Yang pertanyaan pertama adalah itu dulu. Kalau memang ternyata ya katakanlah sekarang pertanyaannya mengarah kepada yang profitable atau perusahaan yang memang berorientasi profit. Nah, sekarang si era milenial ini kan tadi saya bilang ada kepuasan yang memang tadinya tuh dia happy aja gitu, happy aja di keluarga yang memang sederhana, bekerjanya pun sederhana, dia happy saja, hangat di keluarganya. Tapi ketika dia bandingkan input outcome dengan temannya, itu mulai muncul ketidakpuasan. Sehingga disinilah peran memang tidak banyak ya perusahaan yang punya konselor sendiri di perusahaan ya gitu ya. Mungkin biasanya HRD sih kalau interview. Biasanya tuh ditanya tuh goalnya. Makanya memang saya tidak terlalu mendalami statistik untuk pengukuran kepuasan karena jawabannya itu normatif biasanya. Tapi kalau sudah klien percaya sama kita, klien itu sudah sudah trust, benar-benar trust, dia akan benar-benar keluar apa yang dia rasakan gitu. Jadi untuk establish supaya nggak loncat sana sini, biasanya bahkan ada beberapa perusahaan atau lembaga pendidikan tinggi gitu yang justru tidak mau merekrut perguruan tinggi yang sangat besar atau yang bonafit gitu ya, karena pasti demand-nya tinggi, pasti keinginan untuk berkarirnya sangat tinggi, apalagi yang anak muda yang memang dia belum tahu, fresh graduate, dia belum tahu the real world, dia belum tahu bagaimana kerja sesungguhnya, dia sudah terlanjur lahir di keluarga yang di atas rata-rata ekonominya, berprestasi di akademisnya, sehingga dia akan punya demand yang tinggi seperti itu. Walaupun memang ada juga yang memang ya dia mau mulai dari bawah gitu ya. Jadi memang yang paling penting adalah interviewnya sebetulnya. Kadang-kadang ketika misalnya tes masuknya itu dia lolos, psikotes. Kenapa sih psikotes saya nggak lulus gitu kan? Karena memang itu kembali ke goal si perusahaan tadi gitu. Kenapa saya nggak lulus? Kamu pinter, kamu punya ini yang tinggi segala macam. Tapi ketika misalnya lihat deh hasilnya, mungkin dia kurang mau berproses seperti itu, karena memang setiap orang tuh punya warna masing-masing. Nah, yang paling penting adalah reward punishment-nya itu konsisten Bapak Ibu. Dan dia punya contoh nyata orang yang memang dari bawah dan akhirnya sukses gitu. Orang yang berasal dari bawah akhirnya sukses. Alhamdulillah sih mungkin untuk di Masun University ini kita cukup banyak ya contoh orang-orang yang punya karir yang tadinya benar-benar dari bawah sekarang sudah di level direktur bahkan gitu ya. Itu yang budaya yang selalu ditularkan ke generasi-generasi berikutnya gitu. Dan mereka tuh butuh role model Bapak Ibu. Role model dalam arti ketika misalnya kan perusahaan pengennya itu pekerja bekerja
sebagus mungkin, saya gaji sekecil mungkin gitu dari sisi perusahaan. Kalau dari si karyawan, saya bekerja sesedikit mungkin supaya mendapatkan gaji sebesar mungkin. Seperti itu kan, kita harus cari titik temu nih. Makanya tanya tadi, tipikalnya tuh kamu mau ngapain? Kamu tuh di sini tuh mau apa? Kamu melamar ke sini tuh dan posisi ini tuh buat apa? Malah kadang-kadang orang yang expert karena expert dalam skill tertentu itu karena pengalaman, tapi sebenarnya dia tidak menikmati. Tapi sebetulnya dia bukan passion dia. Ada juga yang seperti itu. Jadi tadi saya bilang dia expert, dia digaji besar, tapi dia tidak puas karena memang saya passion saya nggak di situ. Dan itu kan sangat banyak ya. Artinya ya kalau kata Pak Gubernur, Pak RK, Pak Ridwan Kamil, itu pekerjaan yang paling bagus adalah hobi yang dibayar gitu kan ya, kita menikmati. Sehingga disitulah harus digali seperti itu. Dan yang berikutnya, usianya usia berapa nih milenialnya nih? Saya nggak tahu saya masuk milenial atau tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, terus UMR di kota itu berapa? Gitu. UMR di kota itu berapa? Dia berasal dari kota mana? Gitu. Jadi memang tadi saya bilang ada kebutuhan dasar yang sudah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum akhirnya ngomongin kinerja nih. Ketika dia di desa dengan hidup sekian juta itu sudah bisa menikmati, ketika dia kerja di kota dengan biaya hidup yang tinggi itu udah mulai goyah nih, dia jadi nggak puas nih. Padahal kalau kata-kata orang di kampungnya gede banget, kamu gajinya misalnya 5 juta nih, buat orang di kampungnya itu gede banget ya, sebulan 5 juta, tapi buat hidup di situ dia seperti apa gitu. Terus ya itu tadi orang yang biasanya kalau saya nyebutnya kutu loncat ya, yang suka loncat-loncat itu dia sangat percaya diri, dia yakin bahwa demand diri dia di luaran itu tinggi, bagaimana ketersediaan pekerjaan di luaran itu tinggi, dan dia yakin bahwa dia bisa ke sana. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kita suka telat, Bapak Ibu, pimpinan perusahaan suka telat menyadari bahwa orang-orang yang kompeten itu ketika orang kompeten yang tadinya kinerjanya bagus menjadi tidak bagus, itu kemungkinannya sangat banyak. Cuman biasanya dia udah mulai menyadari bahwa ada pekerjaan lain di luar sana yang saya sangat yakin saya keterima gitu, sambil saya membangun relasi, ya saya sekerja apa adanya aja di sini gitu. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk resign gitu. Nah, memang ini PR berat buat pimpinan perusahaan menyadari ini orang potensi nih, sehingga orang-orang yang potensi dan memang kinerjanya bagus itu harusnya benar-benar di keep supaya nggak diambil orang. Mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi ke tujuan organisasinya itu. Dan memang idealnya sebetulnya setiap setahun 2 atau 3 kali itu dia lakukan assessment ya, atau dilakukan mungkin untuk ya kalau perusahaan-perusahaan sih biasanya standarnya melakukan outbound games gitu kan, teamwork dan lain-lain, mengenal teman-temannya satu sama lain, sehingga tadi budaya Indonesia yang gotong royong itu sudah tercipta. Nah, kalau udah seperti itu, perusahaan atau lembaga itu pasti happy. Kenapa? Ini orang nggak perlu digaji besar tapi kerjanya bagus karena udah nyaman sama teman-temannya gitu. Gitu Bapak Ibu. Apalagi yang belum menikah ya, karena mereka belum punya tanggungan, ya akhirnya dia bertahan itu karena menikmati. Itu jadi bagaimana membuat suasana itu menyenangkan itu sangat penting, karena kaum milenial ini butuh sebuah pencitraan depan teman-temannya. Gue kerja di sini nih, terus akhirnya ditanya ketika resign, kok resign sih? Bukannya gajinya gede di situ gitu kan? Orang-orang nggak asik. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ya itu kembali lagi akhirnya harus individual. Tadi secara teori juga memang kepuasan itu individual seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak Ibu seperti itu ya. Mangga mungkin berikutnya di YouTube ada pertanyaan tidak ya di YouTube ya? Baik, terima kasih Pak Ibu dan Pak Adi. Luar biasa sekali pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada lagi dari peserta yang lain, dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Masih ada waktu mungkin ya Pak Ibu? Bagaimana Pak Ibu? Masih satu pertanyaan lagi, silahkan. Ini mungkin ada masih ada ya. waktu? Oh, di YouTube masih bisa dilanjutkan? Boleh dibacakan oleh moderator di YouTube ada ini. Atau di YouTube ya. Ya, baik.
Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Miki Wijana, izin bertanya pada narasumber Pak Adi. Satu, mengapa ada seseorang yang menikmati pekerjaannya disiplin dan terlihat sudah mencapai kepuasan, tetapi prestasinya biasa saja? Iya, ini ada ya. Barangkali bisa dibantu dijawab, Pak Adi. Ya, ini orang ini Pak Miki menanya dua hal. Yang kedua, biar sekalian mungkin ya, dalam teori Maslow terlihat piramida yang seolah kebutuhan di atasnya baru akan muncul jika kebutuhan di bawahnya sudah terpenuhi. Iya betul, hierarki ya. Apakah selalu seperti itu atau bisa saja kebutuhan manusia itu muncul secara acak? Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, kenapa ada orang yang menikmati pekerjaannya disiplin dan terlihat sudah mencapai kepuasan tapi hasilnya biasa saja? Jadi, yaitu artinya reward punishment-nya di perusahaan itu seperti apa? Apakah tegas? Benar, orang yang kinerjanya bagus itu reward-nya lebih bagus. Jangan-jangan selama ini sistem reward punishment-nya tidak fair gitu. Sehingga akhirnya orang lebih memilih untuk bekerja biasa saja karena toh saya kerja bagus pun sama saja gitu. Dan biasanya seiring berjalannya waktu, yang pernah saya baca teori, usia lebih lanjut atau usia lebih tua itu biasanya kepuasannya tuh cenderung ya, enggak selalu, cenderung lebih tinggi dibandingkan tadi kaum milenial. Karena kaum milenial itu masih berada di posisi cari jati dirinya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan menjawab ya reward punishment. Yang kedua, dan punya grade tertentu ya biasanya kalau milenial ya. Betul punya grade tertentu. Dia hidup di kota besar sulit atau tidak. Mencapai nilai kepuasan. Betul, dia membandingkan banyak hal. Sedangkan kalau misalnya usia yang sudah cukup lanjut seperti itu, dia sudah mengetahui betul di luaran juga sebetulnya sama saja dan dia sudah mengenal dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang mengenal diri sendiri itu suka telat ya. Kadang kita mengenal diri sendiri itu di dunia kerja. Oh ternyata memang saya tuh seperti ini ya, makanya saya nggak punya banyak teman saat saya masih ke remaja. Oh ternyata waktu saya kuliah itu saya paling pintar, ternyata di hadapan dunia kerja itu ternyata saya banyak yang lebih pintar dari saya gitu. Jadi demand-nya itu masih tinggi biasanya anak-anak yang muda gitu. Jadi reward punishment-nya itu harus jelas dan ada role model fakta atau role model nyata yang memang dia dijadikan bukti bahwa jadi nggak cuma normatif gembar-gembor perusahaan itu hanya mengatakan kamu kerja bagus dong demi perusahaan dan bla 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 gitu dari bawah dulu ya. Nah mereka tuh butuh role model dan mereka butuh cerita nyata bahwa si bapak ini tuh dari bawah banget. Akhirnya itu jadi motivasi. Jadi mungkin kurang lebih sistem reward punishment-nya begitu Bapak Miki ya, Bu Yoma. Yang kedua, baik Pak Adi, terima kasih. Ya ini dilanjut ini ada aja. Satu lagi Pak Adi. Ya boleh. Ada, boleh ya dibacakan satu lagi. Ini dari Universitas Masum, Pak Faisal Rahman. Iya, Pak Faisal, ya. Pertanyaannya adalah apakah terdapat hubungan antara budaya perusahaan dengan komitmen yang pada akhirnya juga diharapkan dapat menciptakan job satisfaction para karyawannya? Ya, betul ya. Budaya perusahaan itu untuk beberapa orang yang memang dia punya punya keterikatan emosional itu biasanya cukup penting. Misalnya di kami katakanlah di beberapa universitas atau perguruan tinggi yang memang nilai keislamannya kental, itu budaya perusahaan itu bisa menjadi kepuasan tersendiri atau komitmen tersendiri untuk beberapa tipikal karyawan yang memang mencari budaya seperti itu. Saya cari budaya yang memang nilai Islamnya kental gitu. Sehingga saya bisa menikmati pekerjaan saya gitu ya. Jadi tapi kalau memang budaya kerjanya itu adalah achievement-nya harus tinggi, terus saling bersaing dengan ketat, itu pun juga menjadi sebuah warna. Ketika dia tahu bahwa budaya kerjanya itu seperti itu, budaya kerjanya itu adalah prestasi setinggi-tingginya, maka ketika dia mencapai prestasi itu, dia akan mencapai kepuasan dan dia akan komitmen terhadap pekerjaannya. Karena kalau saya tidak komitmen terhadap pekerjaan saya tidak akan mencapai pencapaian yang dicapai oleh rekan saya. Seperti itu. Beda dengan yang tadi. Ketika misalnya saya mencari nuansa yang kental keislamannya, memang itu yang saya cari gitu. Mungkin seperti itu. Jadi harus mencari fashion budaya yang sesuai juga dengan kita, itu penting ya Pak. Betul. Betul. Bisa juga budaya organisasi itu didefinisikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan rutin setiap harinya yang tidak selamanya berhubungan dengan job desk-nya gitu ya. Saya pernah mampir ke sebuah perusahaan
di mana dari mulai rak sepatu saja itu sudah dikasih nama ya. Jadi memang dia dia ngontrak sebuah apartemen, si perusahaannya itu sepatunya saja sudah dikasih nama, bahkan untuk guest atau untuk tamu itu ada tempat rak sepatu lain. Terus kalau makan itu mereka sengaja tidak ada cleaning service, dia cuci sendiri, makan cuci sendiri gitu. Terus jujur budaya-budaya itu mereka yakin bahwa skill itu bisa dilatih, sedangkan attitude itu agak susah seperti itu. Ada yang seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin mudah-mudahan terjawab Bapak Faisal ya. Salam. Ini senior saya ini. Begitu Bu Yoma. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas pemaparannya sangat luar biasa sekali. Pak Iya. Ibu atas mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin untuk kurang lebihnya mohon maaf. Ada banyak senior saya di sini. Baik. Salam. Sebetulnya menarik sekali nih Pak Adi. Saya sebetulnya ingin banyak bertanya juga jadinya gitu. Cuma karena memang ada peserta, saya memfasilitasi sebagai moderator saja. Karena ini berhubungan dengan karakter kepuasan kerja. Ketika saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi, erat sekali ya hubungan dengan pembentukan karakter, pengembangan karakter. Maka nanti variabel-variabel tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Adi mungkin Betul. akan menunjang pada keberhasilan kepuasan. Oh ya, kerja, mungkin nambah gitu juga ya. Kalau di ketentaraan itu ada psikologi militer gitu ya. Jadi ya itu akhirnya kembali lagi ke tujuan organisasi, sehingga alat ukurnya pun disesuaikan, sehingga prestasi kerjanya pun disesuaikan. Ada khusus psikologi militer. Mungkin kalau di Bandung itu Unjani ya yang mungkin mendalami psikologi militer seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Baik. Iya. Baik. Pak Ibu, mohon izin saya bertanya lagi, apakah masih tersedia waktu untuk melanjutkan diskusi? Cukup Bu, udah waktunya makan siang soalnya. Oke. Sudah waktunya makan siang. Iya, karena ini terpotong sedikit kendala ya. Iya. Baik, mungkin saya menyimpulkan sedikit dari beberapa yang sudah disampaikan, dari beberapa pertanyaan, bahwa tadi saya mengutip yang disampaikan oleh Pak Adi, kepuasan kerja itu harus berangkat dari personal komitmen yang dilatar belakangi oleh berbagai motivasi. Maka ini menjadi penting sekali kita menelaah diri sendiri bagaimana kita mencapai kepuasan kerja. Kemudian tadi disampaikan pula bahwa komitmen adalah keterlibatan emosi, bagaimana kita melibatkan diri kita dalam melakukan sesuatu yang terbaik. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada webinar siang ini adalah senantiasa adalah personal yang menuju pengembangan diri yang terbaik. Terima kasih Pak Adi atas pemaparannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang sudah. Iya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya tadi lupa mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan absen, silahkan mengisi daftar hadir di kolom host yang sudah disediakan oleh host. Yang selanjutnya adalah langsung penutup ya, Pak Ibu. Ya, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya. Semoga ini menjadi webinar yang terus berkelanjutan dan bermanfaat. Amin. Saya tutup webinar hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yoma dan Pak Adi Indra atas materi yang sangat menarik ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya dari pagi hingga siang hari ini. Mohon maaf tadi ada trouble teknis, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyukan kita untuk menyimak acara ini. Baik, sebelum kita tutup kita foto bersama ya. Tolong dibuka videonya supaya kita bisa kelihatan semua. Bisa ditangkap oleh kamera dan diabadikan. Mangga Bu Nisa, Bu Yeti ada dibuka. Pak Angga, Pak Faisal, Pak Bambang, Pak Dadang, Pak Saiful Anwar, Pak Iqbal, Bu Ida Rafida, Pak Muhammad Fahmi, Pak Yudhistira,
Pak Januri apa kabar? Ya, Bu Tuti bantu untuk men-screenshot ya. Ya. Oke, diabadikan dulu 1, 2, 3. Ya, pakai jempolnya Bu. Ya, Jempolnya. Bu Tuti lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Pak Bu, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unda mana? Undanya udah hilang, udah tutup aja ya. Oh ini ada Unda, Ada silakan Unda. admin Unda. Oh iya. Mangga Unda, lagunya diputer lagi. Bangsa langkahkan kakimu, ayo anak bangsa angkatlah dagumu, tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu, tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Bangsa langkahkan kakimu, ayo anak bangsa kuatkan jiwamu, berbekal agama cakapkan dirimu dengan ilmu, berbekal agama cakapkan dirimu dengan ilmu. Indonesia, jayalah untuk meraih cita, bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya, mari bersorak kita jaya bersama. Bangsa langkahkan kakimu, ayo anak bangsa angkatlah dagumu, tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu, tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa langkahkan kakimu, ayo anak bangsa kuatkan jiwamu, berbekal agama cakapkan dirimu dengan ilmu, berbekal agama cakapkan dirimu dengan ilmu. Indonesia, jayalah untuk
Indonesia.